Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi nyebut asmane Gusti kang Maha Welas lan Maha Asih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah tahu bahwa puasa adalah salah satu ibadah yang digunakan oleh sebagian besar orang sebagai jalan untuk berbagai macam hajat. Ini merupakan salah satu ibadah tertua di muka bumi. Sebelum ada sholat, sebelum ada wirid, bahkan ketika Nabi Adam berada di surga, ibadah puasa merupakan salah satu ibadah yang sudah diperintahkan kepada Nabi Adam, yaitu sering saya sebutkan bahwa Nabi Adam diminta untuk menjauhi buah kuldi. Ini adalah salah satu ibadah puasa. Dan ketika Nabi Adam diturunkan ke dunia pun demikian, beliau melakukan ibadah puasa selama 3 hari di hari terang, dan juga melakukan ibadah puasa yang sangat lama ketika beliau mencari tambatan hatinya atau pasangan sejatinya, yaitu Ibu Hawa. Sebenarnya puasa sendiri tidak hanya sebagai alat untuk pengabul hajat teman-teman semua, tapi banyak manfaat yang didapat ketika orang mau berpuasa, baik dari manfaat kesehatan, manfaat pengendalian diri, maupun juga manfaat yang sangat teman-teman idamkan, yaitu pengabulan hajat, keinginan ataupun doa. Kenapa ibadah puasa itu cenderung menjadi ibadah yang istimewa, dan apa yang bisa kita jadikan rujukan bahwa ibadah itu ibadah yang istimewa? Yang pertama, banyak ibadah-ibadah yang lain yang dicatat oleh para malaikat. Akan tetapi untuk puasa sendiri merupakan salah satu ibadah untuk pahala, untuk pencatatan dan lain sebagainya itu langsung dari Allah. Dalam artian seperti ini teman-teman, ibadah puasa merupakan ibadah yang sulit diketahui, karena ketika orang berpuasa tidak ada yang tahu dia puasa beneran ataupun tidak. Karena kita tahu sendiri bahwa ketika orang melakukan ibadah wajib puasa, misalnya ketika pagi dia bersahur, lalu siangnya makan, malamnya ikut berbuka, siapa yang tahu? Begitu juga dia berhasil atau enggak, itu apakah hatinya sudah bersih, apakah sudah tertahan dari nafsu dan sebagainya. Makanya ibadah ini adalah ibadah khusus yang bisa mendekatkan diri manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kaitannya dengan jiwa rohani manusia. Terus bagaimana kok bisa ini menjadi ibadah-ibadah yang istimewa? Sebenarnya kita bisa menggalinya dari suatu kejadian-kejadian besar. Kita ambil saja contohnya bulan Ramadan. Ketika orang berpuasa di bulan Ramadan, tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi manusia, terutama umat Islam, disuruh untuk berpuasa dengan sungguh-sungguh, sehingga dia akan bisa mencapai kedudukan yang tinggi, yaitu kenikmatan mencapai malam Lailatul Qadar. Begitu juga di bulan Muharram, kita juga diperintahkan untuk puasa sunnah. Ketika orang berani berpuasa sunnah di bulan Muharram, ini ada salah satu wahyu yang merupakan wahyu pasangan dari malam Lailatul Qadar itu sendiri, yaitu Wayuh Toh Jali. Teman-teman bisa mencarinya
mungkin informasi mengenai wahyu ini, tapi banyak keistimewaan yang ada di bulan Muharram atau dalam Jawanya adalah bulan Suro. Itu baru puasa-puasa yang bernilai besar. Belum lagi puasa-puasanya para nabi, para wali, para rasul, dan berbagai puasa yang lainnya. Sehingga Nabi sendiri menekankan kepada umatnya ada puasa yang wajib dan ada puasa yang sunnah. Puasa yang wajib dari puasa Ramadan hingga puasa Ayyamul Bid, puasa Daud, puasa Senin Kemis dan lain sebagainya. Ini merupakan salah satu bentuk-bentuk puasa yang bisa dilakukan. Dan keadaan ini juga diadopsi oleh banyak orang di lingkungan kita, yaitu lingkungan Jawa. Akan tetapi banyak yang merubah versinya dengan tujuan-tujuan agar pencapaian pembersihan diri itu lebih cepat dan lebih baik. Ada yang melakukan puasa ngrowot, puasa mutih, puasa ngidang, dan lain sebagainya. Ini sebenarnya ada makna tersendiri. Akan tetapi bagi sebagian orang yang tidak menyadari hal ini, mereka cenderung mengharamkan bahkan membid'ahkan. Tentunya para wali itu sudah memiliki dasar yang kuat untuk menjalankan puasa ini atau memerintahkan puasa tersebut kepada umatnya atau kaumnya. Ini bukan sekedar basa-basi semata, karena ketika kita menjadi orang yang gemar melakukan tirakat, terutama tirakannya puasa, maka jalan kebaikan itu cenderung terbuka dengan lebar. Maka dari itu mbah-mbah kita atau buyut-buyut kita atau orang-orang zaman dahulu itu cenderung melakukan tirakat-tirakat, terutama tirakat dengan berpuasa. Dan apa buktinya? Banyak orang zaman dahulu yang memang tirakatnya besar, itu cenderung tinggalannya juga besar. Bisa berupa tinggalan tanah, tinggalan harta, tinggalan perusahaan. Bahkan Nabi Daud yang puasa seumur hidupnya selang-seling itu meninggalkan Nabi Sulaiman kekayaan yang begitu besar, yaitu sebuah kerajaan. Ini merupakan bukti dari suatu puasa atau suatu tirakat puasa. Semoga kita bisa mengambil intisari dari pelajaran puasa dan menerapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Jangan khawatir kalau kita dengan berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa. Kita pasti mendapatkan hasil terbaik. Kita mendapatkan wahyu, kita mendapatkan kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.